kita minta keterlibatan internasional lewat dubes-dubesnya yang ada di Jakarta. Kemudian juga kita masukkan petisi ke United Nations, sehingga pemerintah jangan main-main. Jangan main-main. Ini hal serius. Yang diperhatikan, Pak. Cara melibatkan mereka, kalau ada yang punya kontak, boleh tuh Iya, ke sana, ke dubes-dubes ini. Ya, di Universal Periodic Review 2 kali. Dan saya sudah bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM PBB waktu Nafi Pillay, kalau tidak salah namanya, yang perempuan dari Pakistan, hakim, ya, dan penggantinya sesudah itu. Tim hanya untuk mendengarkan aja keluhan kita masyarakat minoritas atau Kristen yang dianggap minoritas di Indonesia, agar mereka mengetahui bahwa hak kita ini tertindas, disolimi. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Pak Paul. Silakan aja Pak Beta Maluku. Iya. Ini bagus nih ya. Kita udah makin mengerucut ya untuk mencari perhatian masyarakat Kristiani maupun non-Kristen di Indonesia. Tapi saya berpikirnya gini Pak. Bagaimana kalau kita lebih bikin mendunia, walaupun banyak yang sudah tahu tapi tidak menjadi perhatian mereka. Gimana kalau misalnya bisa difasilitasi untuk Zoom ini, next time kita bisa minta undang Dubes Jerman, Mr. Ambassador Michael Fleischer, atau juga Dubes US Amerika, Mr. Ambassador Sung Kim. Hanya untuk mendengarkan aja keluhan kita masyarakat minoritas atau Kristen yang dianggap minoritas di Indonesia, agar mereka mengetahui bahwa hak kita ini tertindas, disolimi. Kita harus bicara, sehingga pemerintah juga ada perhatian. Kalau enggak, dia nggak akan turun tangan. Kalau kita udah menyuarakan juga mengundang wakil-wakil negara-negara internasional yang ada di Jakarta, dubes-dubesnya, ayo bantu kita dong. Sehingga ada tekanan yang betul-betul real. Nggak cuma abisin ngomong-ngomong. Jadi benar-benar jadi tingkat yang benar-benar bukan nasional aja, udah internasional. Ayo kita fasilitasi untuk dubes-dubes juga berperhatian dengan kondisi kita. Kalau memang ini sampai khilafah ini menjalar, Aceh sudah terbukti, nanti Padang bersuara, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten, ya toh? Bahkan Bali juga bisa ideologi dengan Hindunya sebagai mayoritas. Dan ini jelas nyata pecah. Nah sebelum sampai situ kan pasti ada proses. Nah kalau sampai prosesnya udah pasti berdarah-darah. Nah kita bisa stop itu dengan cara kita minta keterlibatan internasional lewat dubes-dubesnya yang ada di Jakarta. Kemudian juga kita masukkan petisi ke United Nations, sehingga pemerintah jangan main-main. Jangan main-main. Ini hal serius. Ya kan? Rezim Jokowi jangan main-main. Kesalahan si Badut Yono harus di-stop. Ya kan? Kita nggak ada lagi nasional agama. Enggak, kita nasional semua harus. Gitu. Gitu aja, tolong diperhatikan, Pak. Cara melibatkan mereka, kalau ada yang punya kontak, boleh tuh Iya, ke sana, ke dubes-dubes ini. Iya. Pastor Paul, biar saya cerita tentang internasional. Iya, silakan. Ya, pertama saya mau beritahu, PBB sudah 2 kali, 2 periode, mengeluarkan rekomendasi untuk menyelesaikan kasus Philadelphia dan Yasmin, dan juga kelompok-kelompok agama minoritas. Ya, di Universal Periodic Review 2 kali. Dan saya sudah bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM PBB waktu Nafi Pillay, kalau tidak salah namanya, yang perempuan dari Pakistan, hakim, ya, dan penggantinya sesudah itu, ya, yang dari Jordan. Dan saya juga sudah bertemu berkali-kali dengan Duta Besar Amerika, Kanada, Inggris, Prancis, Uni Eropa, Australia, ya. Jadi bukan tidak sudah dilakukan untuk menggalang kekuatan kekuatan dari dunia internasional. Tapi karena ini tidak pelanggaran HAM berat menurut kriterianya,
sehingga tidak bisa mengeluarkan resolusi. Jadi sehingga hanya mengeluarkan rekomendasi. Itu tadi, Universal Periodic Review (UPR) dari PBB. Sudah 2 kali. Karena itu selalu per 5 tahun ya keluar rekomendasi. Tapi tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu kalau untuk komunitas internasional ya. Nah, kemudian tentang SBY yang menerima penghargaan sebagai negarawan dari LSM di Amerika, dari rugby, seorang rugby, saya yang pertama protes. Dan saya bikin surat ke rugby itu. Kemudian saya demo di depan kedutaan besar Amerika, yang notabene sangat steril. Tapi apa jawaban kedutaan besar Amerika? Kami tidak bisa intervensi. Tapi kalau negara, mungkin kami bisa berpikir lagi yang memberikan. Tapi yang memberikan itu adalah sebuah LSM di Amerika, Rugby Schneider ya, kalau saya tidak salah, ya, yang memberikan kepada SBY. Ya, saya yang demo di depan kedutaan besar Amerika. Ya, tadi memang kita harus akui kelompok agama-agama minoritas banyak mengalami diskriminasi di Indonesia. Ya, itu jelas, sangat banyak. Datanya sama saya banyak. Karena saya menjadi koordinator nasional Sobat KBB. KBB ini kebebasan beragama dan berkepercayaan. Saya berkunjung kemana-mana. Ada masjid yang dilarang berdiri. Itu harus kita akui. Walau mungkin itu karena reaksi atau apa, tapi itu tidak baik. Ya. Kalau kita menuntut kebebasan, maka kita juga harus memberikan kebebasan kepada orang lain. Jadi jangan dihilangkan fakta itu. Saya punya banyak dokumen. Sayang saya tidak pakai laptop. Saya pakai handphone. Saya bisa share banyak sekali gambar-gambar saya yang pergi ke masjid yang ditutup misalnya. Ya. Nah, memang paling banyak ya kelompok-kelompok agama minoritas, termasuk salah satunya gereja. Itu faktanya. Ya. Itu yang bisa saya mau sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Baik Pak. Jadi ya memang saya kembali kepada, kalaupun itu ada, kita bisa melihat presentasinya Pak. Berapa banyak. Jadi ini kebanyakan dari luapan daripada masyarakat kecil yang ingin menuntut keadilan Pak. Dan kembali kepada pertanyaan saya tadi, di mana apakah ada bukti kelompok minoritas memenggal kepala orang-orang di luar agamanya dan di mana terjadinya. Jadi kita juga ingin tahu Pak, karena apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta ya supaya kita bisa memahami. Dan soal tadi yang maaf dulu Pak, saya potong Pak. Kita akan berbicara tentang rumah ibadah, bukan tentang tindakan terorisme. Ya, itu harus bisa. Tapi kalaupun tindakan terorisme di Indonesia memang belum ada di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok-kelompok minoritas. Tapi di luar Indonesia ada. Nah, jadi Kristen juga yang melakukan di luar Indonesia. Yang kita kan beda Pak, yang kita perjuangkan. Jadi maksud saya itulah dulu ya. Kita maksudnya agar dipisahkan Pak Robert supaya kita fokus dengan masalah yang di dalam Indonesia yang mengenai persekusi. Kalau tadi terorisme atas nama agama Kristen di Indonesia memang belum ada. Dan kita berharap agar jangan ada. Itulah sebabnya saya sangat miris dengan kondisi para pendeta yang saling sesat mengingatkan. Ya, kayak ini pendeta TU teriak-teriak, Yehova itu nggak boleh masuk dalam PGI itu. Nah, tapi nggak boleh dimasuk dalam agama Kristen. Nah, tapi sama saja, orang Kristennya kan juga banyak yang ngomongin Yosua TU adalah bidat. Jadi, nah itu saya miris gitu loh. Yang satu ngatain orang lain bidat, yang satu bidatin orang, yang bidatin orang pun dibilang bidat, ya kan? Nah, itu cikal bakalnya terorisme itu yang begitu tuh merasa benar sendiri itu.
cikal bakalnya. Jadi sebetulnya di dalam semua agama itu ada, hanya kebetulan karena kita mau beracu kepada Pancasila, itu nggak boleh. Bahkan saksi Yehova pun harus diberi haknya untuk beribadah di Indonesia. Harus diizinkan aktualisasinya di Indonesia. Termasuk itu. Karena kalau kita sendiri nggak mau dianggap dianggap tidak mau, tadi ya, hak kita beribadah aja kita nggak mau dihalangi, ya jangan kita menghalangi orang lain atau bahkan memojokkan orang lain, sama seperti saat ini Pendeta Yosua Tewu ngatain saksi Yehova sesat, ya kan? Itu saya juga nggak setuju. Nah, itulah cikal bakalnya. Makanya jangan sampai kita sendiri juga melakukan ketidakadilan itu. Itu yang dimaksud oleh Pak Pendeta Palti. Dan saya setuju ya, dalam hal ini saya setuju. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita yang melakukan ketidakadilan. Jangan sampai nih. Nah, itu kurang pas. Tapi mungkin kita coba dulu nih. Ini balik lagi ke Opung JJ dulu, Pak Robert. Pak Opung JJ, silakan. Ya. Kondisi terakhir di gereja kita di Philadelphia itu nyalinya ciut begitu ya. Karena memang ajaran kita berbeda. Mungkin di lain putusan Mahkamah Agung dalam kondisi yang tidak normal seperti ini gitu ya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga, dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.